Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membagikan paparan atau presentasi dari pemimpin redaksi Jurnal Keluarga Berencana BKKBN, yaitu Dr. Hari Wibowo, MARS. Beliau menyampaikan ini pada saat rating klinik APWI BKKBN yang berlangsung pada 21 Mei kemarin dengan tema tips memilih jurnal nasional dan internasional bereputasi. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar Kita Semua. Silahkan subscribe ya teman-teman supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Dokter Hari ini saat ini adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN. Dan beliau juga merupakan Ketua Saka Kencana BKKBN gitu ya. Jadi sering dipanggilnya Kak Hari gitu ya. Bolehkah kita di sesi ini memanggil dengan Kak Hari? Boleh, malah saya maunya Boleh ya. kakak aja. Oh gitu, biar mudah terus ya Kak ya. Ya betul. Oke. Baik, silakan untuk Kak Hari bisa menyampaikan materinya dalam 20 menit. Ya, makasih Kak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Salam BKKBN dan wabil khusus kakak-kakak pembina, pamong, pelatih. Kalau yang sering ketemu saya di Kuarnas, jajaran Pamong Nasional. Salam Pramuka. Terima kasih. Mungkin saya akan memberikan tools ya, singkat ya. Hal ini saya tidak membedakan dengan teman-teman mahasiswa saya maupun kakak-kakak, bapak ibu teman sejawat yang berada di luring maupun daring. Mungkin bisa slide dibuka. Akhir-akhir ini banyak yang terindikasi jurnalnya, istilahnya ya di kami di para perhimpunan asosiasi jurnal itu adalah ada yang abal-abal begitu ya. Reputasi adalah memberikan kaidah tentang akreditasi. Jadi kakak-kakak, bapak ibu teman sejawat, itu pada waktu mau menulis, mengupload jurnal, itu paling tidak harus mengecek di Google gitu ya, itu tentang akreditasinya. Itu paling kalau akreditasinya ada Sinta 4321 dan Scopus, berarti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sangat valid gitu ya. Itu adalah satu pertama kali kakak-kakak, bapak ibu teman sejawat untuk memilih yang berreputasi. Yang kedua, seorang penulis tipsnya adalah wajib mengetahui indikator jurnal yang kira-kira yang tadi disampaikan saya ya, abal-abal, di mana indikatornya harus jelas. Ya, harus jelas bisa merujuk pada kesesuaian untuk fokus tadi akreditasinya. Artinya artikel yang akan ditulis ini akan diterbitkan di jurnal yang bersangkutan. Yang berikutnya, teman sejawat, Bapak Ibu, kakak-kakak harus melihat rasionalisasi jumlah terbitan. Jadi ada yang setahun dua kali di bulan Juli dan Desember, ada yang setahun berapa kali ya. Di beberapa perguruan tinggi baik luar negeri maupun dalam negeri ya, terutama yang 5 terbesar gitu ya, seperti UI, UGM gitu. Mungkin setahun bisa 3-4 kali penerbitan. Karena apa? Bapak Ibu akan merasakan bahwa peluang passion untuk tampil di penerbitan itu akan lebih besar. Karena tidak mungkin kalau tulisan Bapak Ibu tidak bisa terupload dengan jurnal. Dan yang ketiga adalah kualitas reviewernya. Yang berikutnya, para calon penulis jurnal itu harus memilih dengan cermat, menghindari jurnal yang predator maupun yang discontinued.
Kakak-kakak, Bapak Ibu, teman sejawat pasti akan mendengar, membaca medsos yang akhir-akhir ini ya, bahkan rektor yang terseret dengan berbagai macam predator ini ya, jadi seperti plagiat dan sebagainya. Jadi para calon penulis harus sangat memerhatikan, mencermati, mericek informasi ketika memilih jurnal untuk diterbitkan tulisannya. Karena supaya tidak terjebak dalam jurnal predator maupun disconnected. Jadi kalau saya sampaikan kepada para calon penulis, itu saya selalu bertanya. Ya, saya selalu rewel dan cerewet. Itu sebenarnya judulnya itu sudah basi atau tidak gitu ya. Ada satu kata gitu ya, kualitasnya untuk misalnya tentang percepatan peningkatan stunting. Dari sudut mana gitu ya, misalnya perubahan perilaku, atau mungkin dari agent of change-nya, atau mungkin dari environment-nya, lingkungannya, itu bisa dilihat. Tapi kalau dia nguplek-ngupleknya tentang lingkungan, sementara sudah dibahas oleh orang lain, itu akan turnitinnya pasti akan tinggi, gitu ya. Jadi ini akan terseret di jurnal predator. Saat inilah yang disampaikan Kak Desi tadi benar, pasti para penulis akan ragu-ragu. Saya ini benar atau tidak? Tinggal cek kakak-kakak, bapak, ibu, teman sejawat, cek di dalam Google, itu tulisan-tulisan substansinya hampir mirip atau tidak gitu ya. Jadi mungkin ini adalah untuk para pemula. Tetapi kalau yang teman-teman saya dosen atau adik-adik yang dari perguruan tinggi mestinya sudah terbiasa untuk membuat tulisan secara cermat gitu ya. Slide berikutnya, yang kedua, bisa? Ya. Perhatikan frekuensi terbit. Karena kalau periodenya sangat sering, misalnya tiap bulan, kemungkinan kakak-kakak, bapak, ibu, teman sejawat akan sering bisa mempunyai peluang untuk di-upload tulisannya. Yang kedua, jumlah artikel. Ya, misalnya dalam 100 artikel dengan tiap edisi. Gitu. Itu bisa dicek di Google. Ya. Yang ketiga, informasi jurnal. Jadi Bapak, Ibu, teman sejawat, kakak-kakak akan mendapatkan informasi sekomplit apa ada di dalam websitenya tersebut. Karena apa? Ketika pada waktu ada reviewer memberikan asupan koreksi, itu akan terbaca oleh yang bersangkutan. Jadi misalnya X gitu ya, membuat tulisan di dalam jurnal diupload setelah direviewer oleh saya, oh ada beberapa eh, koreksi, yaitu kalau para calon penulis tidak memperhatikan informasi, itu sering terjadi berlama-lama kembali ke kami, akhirnya tidak bisa terupload. Yang keempat adalah lembaga penerbit. Cek validasinya lembaga tersebut di Google, gitu ya. Banyak universitas dan kami pun juga sedang berjuang bahwa nantinya jurnal ini biasanya akan terbit di dalam buku-buku lembaga penerbit gitu ya. Yang sering terjadi adalah penerbit-penerbit dari lembaga-lembaga Islam. Biasanya mereka akan mengambil dari jurnal-jurnal Islam. Nah, tak kalah penting dari 4 hal dari atas, penulis harus yakin bahwa dia akan diterbitkan. Ya, kalau galau biasanya akan terbaca di dalam bab 2, bab 3-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita reviewer udah biasa saya melihat itu tulisan-tulisan, oh ternyata di dalam tulisan ini mereka tengah perjalanan ada rasa galau. Akhirnya kalau terbaca dalam bahasa narasi, ini nanti akan membuyarkan fokus daripada ending tulisan tersebut. Maka pengalamannya, bentar, tadi ya, memilih jurnal yang fokus dan skopnya sesuai isi artikel. Di BKKBN nanti Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak akan melihat bahwa skopnya tuh ya keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Tidak di luar itu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat website suatu jurnal akan melihat skopnya melalui lingkup apa saja. Nah, ini untuk menghindari yang multidisiplin ilmu atau bunga rampai. Karena apa?
kalau sampai multidisiplin bunga rampai, biasanya nanti akan kelihatan ada kopasnya, gitu ya. Jadi inti sarinya dipindah ke situ ke tulisan kita. Itu nanti akan terbaca. Slide berikutnya. Yang berikutnya, pastikan alamat website jurnal harus jelas dan dapat ditelusuri. Ini yang saya sampaikan abal-abal, ya. Jadi kita tidak tahu itu websitenya, jurnalnya dari luar negeri gitu ya, keren gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata mereka tidak jelas, ya. Maka harus melihat lembaga yang terpercaya, seperti perguruan tinggi yang ternama, kementerian, atau penerbit yang sudah terkenal. Ya, di Jawa Tengah itu ada 3 atau 4 seingat saya, ya. Supaya tidak ada fast track. Kalau terlihat fast track, biasanya jurnal ini kita tidak bisa menerbitkan. Akhirnya nanti mereka marah, loh, Kak, kok nggak diterbitkan tulisan saya? Padahal saya sudah menulisnya bagus. Ya, lihat dulu fast track-nya. Anda itu menerbitkan dari lembaga mana, gitu ya. Yang berikutnya, jika ada keraguan atas penerbitan jurnal, cross-check jurnal yang sudah terakreditasi. Ya, seperti kita, BKKBN, atas doa restu Bapak Ibu, teman sejawat kakak-kakak, itu sudah mencapai akreditasi Sinta 3. Gitu ya. Jadi saya pada waktu hadir di 2022, saya membangun, ada Sinta 4, kita dalam waktu tidak setahun sudah ada Sinta 3. Nah, mohon doa restu, nanti kita akan percepat dengan Scopus. Makanya kami ada reviewer dari 3 perguruan tinggi dari 3 negara luar. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu, teman sejawat, kakak-kakak bisa cek di websitenya BKKBN. Untuk jurnal nasional, penulis bisa mencari database dari jurnal terakreditasi, Sintakemdikbud. Gitu ya. Jadi kalau mau ngecek nama saya ada di situ. Atau namanya Prof. Damani selaku chief itu bisa ada di situ. Khusus untuk hukum online, ya, kebetulan saya juga termasuk mengasuh hukum online. Itu jurnal hukum juga kakak-kakak, bapak ibu bisa melihat dari situ. Jadi misalnya untuk penelitian hukum apa begitu ya, kalau saya pernah berbicara tentang kawin siri gitu ya, itu ada di situ. Nah, sejauh mana ketajaman penulisan, nanti Bapak Ibu bisa melihat runtutnya dari bab 1 sampai keluar ending kesimpulannya. Database jurnal open access bisa dibuka, itu di Arjuna Kemdikbudnya, ya. Jadi ini saya sudah kasih toolsnya, kira-kira Bapak Ibu bisa melihat kulit sampai kedalamannya melalui Arjuna Kemdikbud maupun dari jurnal akreditasi Sinta Kemdikbud tadi. Oke, selanjutnya. Ya, mohon maaf Kak Hari, waktunya 4 menit lagi ya Ya, Kak. oke. Siap, Kak Desi. Terima kasih. Lanjut. Ya, sementara untuk penulis mengecek status jurnal bisa melalui Magor.jr.com atau Scopus.com. Jadi tadi kalau lihat akreditasinya dari Sinta Kemdikbud, terus kalau dari statusnya jurnal dari Simgor atau Scopus, sehingga diharapkan pilihan jurnal yang status corporate-nya di bawah 2023. Jika coverage-nya hingga 2022, maka potensi jurnal menjadi discounted. Jadi tidak bisa dicari. Saya pernah menulis ya, pernah lihat jurnal. Tapi setelah 2022, mungkin ada suatu hal yang tidak bisa diakses. Karena memang ini keputusan dari Kemdikbud ya. Nah, selanjutnya, untuk cek laman jurnal, kakak-kakak, bapak, ibu, teman sejawat sebaiknya dihindari dengan tulisan-tulisan mayoritas dari artikel yang bisa dicek dengan predatory journal, ya. Predatory journal, kakak-kakak, bapak, ibu bisa melihat bahwa itu mayoritas sudah ditulis atau enggak oleh para penulis sebelumnya. Nah, ditawarkan ada jalur cepat ya, fast track-nya untuk internasional itu melalui sosial media Indonesia, seperti sosial media jasa publikasi. Memang biasanya ini dilakukan oleh para teman-teman sejawat dosen ya, teman-teman saya,
yang dia angka kreditnya dikejar waktu. Nah, biasanya melalui jalur cepat melalui sosial media. Slide berikutnya. Nah, predatory ini biasanya sangat dinamis, jadi akan berubah-ubah setiap bulan dan berkala merilis disconnected-nya di setiap bulan. Jadi Bapak Ibu kakak-kakak tuh harus pantengin websitenya setiap bulan, biasanya di awal atau di akhir bulan. Itu ada pengumuman-pengumuman tentang predatory atau disconnected praktek tata kelola jurnal gitu ya. Karena nanti akan berubah-ubah peraturannya. Ini biasanya di luar negeri ya. Kalau di nasional jarang biasanya. Berikutnya periksa daftar artikel yang terbitkan. Karena mereka artikel-artikel yang di luar lingkup, ya misalnya BKKBN, Bangga Kencana, di luar Bangga Kencana, misalnya tentang pelayanan puskesmas, itu kan tidak termasuk di BKKBN. Nanti biasanya mereka akan tersingkir. Nah, itu yang para penulis artikel harus paham gitu. Kok saya tidak terupload gitu, karena memang kita reviewer akan melihat dari ruang lingkupnya. Yang berikutnya adalah periksa rincian kontak atau editorial tim. Dan nanti Kak Maria akan menyampaikan ya, bahwa ini penting rincian kontak karena nanti pada waktu ada evaluasi, koreksi, mereka harus menyampaikan by email gitu ya. Nah itu yang harus rajin melihat websitenya jurnal yang bersangkutan. Untuk berikutnya, jika akan menerbitkan studi gitu ya, dari penulis secara global, begitu. Misalnya Prof. Damani dari IPB, gitu. Nama penerbit harus dicantumkan dengan jelas. Ini sering terjadi kalau saya reviewer, baik LPDP maupun dari Kemdiknas, apapun dari UI, instansi saya, itu sering nama penerbit tidak dicantumkan dengan jelas, sehingga potensi untuk audiensnya akan bingung. Akhirnya kami reviewer biasanya ngedrop gitu ya. Padahal tulisannya bagus begitu ya. Tapi gara-gara nama penerbitnya tidak jelas, kami biasanya ngedrop gitu ya, kita hilangkan. Slide berikutnya. Nah, ini saya mau pamer ya. Jurnal BKKBN itu namanya Jurnal Keluarga Berencana, Jurnal KB. Nanti bisa diakses di https /e-jurnal bkkbn.go.id dan /KKB. Nah, Jurnal Keluarga Berencana ini salah satu jurnal yang dilitkan oleh pimpinan, oleh Kak Hasto, yang dikelola oleh Puslitbang KBKS bersama Pusdu, Pusat Kependudukan. Ya. Terbit pertama kali April 2016, sempat mati suri, 2022 saya hidupkan kembali dan alhamdulillah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Kemdikbud itu menjadi Sinta 3 dan mohon doa restu dalam tahun ini kita akan Skopus ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Jurnal KB awalnya bernama Jurnal Kependudukan dan Keluarga Berencana, diterbitkan secara manual cetakan kertas 2007. Nah, tujuannya untuk meningkatkan program kepemahaman ya, pemahaman program kependudukan, keluarga berencana secara nasional dan internasional, dan terbitannya adalah 2 kali setahun, Juni dan Desember. Jadi monggo, ini mumpung masih ada waktu, memang sudah banyak yang masuk ke kami, ke redaksi, jadi sebelum bulan Juni, kakak-kakak, bapak, ibu, teman sejawat, kalau ada yang memasukkan tulisannya. Ya. Hingga kini sudah terbit di jurnal volume 8, policy paper maupun policy brief dengan jumlahnya 5 artikel per edisi. Jadi para penata KKB maupun jabatan fungsional lain kemarin sudah kami akomodir oleh Kemdikbud sudah di ACC, policy brief maupun policy paper ini akan memberikan akreditasi pada tulisan maupun untuk naik jenjang CF-nya. Slide berikutnya. Ya, fokusnya, skopnya untuk jurnal BKKBN, tadi saya sampaikan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi kasus KDRT, terus apa namanya, maternity chart gitu ya, dan berbagai kasus-kasus itu bisa dilakukan penelitian dalam bentuk tulisan
Setelah masuk ke jurnal KB, nanti kami memberikan masukan kepada pimpinan berupa data dan informasi Bangga Kencana dan memberi masukan untuk kebijakan kelembagaan dan pembiayaan program Bangga Kencana. Makanya beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh LPDP, Kementerian Keuangan, tentang kaitan stunting. Mereka melihat dari tulisan-tulisan kita, gitu ya, dibaca oleh kementerian lembaga lain. Slide berikutnya. Nah, ini sertifikatnya. Terima kasih pada semuanya, terutama para staf redaksi. Kami mendapatkan akreditasi Sinta 3 dari 4 dan 3 tidak 1 tahun bisa saya capai, kita capai secara bersama-sama mendapatkan pengakuan dari Kak Nadiem Makarim ya melalui Kak Profesor Insinyur Nizam. Ini sesama penggiat pramuka di Saka Kencana juga. Slide berikutnya. Ya, ini call for paper. Kami melakukan inovasi Pusna di awal tahun 2024 bersama Pusdu melakukan call for paper. Nanti mohon doa restu untuk bulan Juni di UNER dan nanti berikutnya dengan unitas-unitas terkait, gitu ya, untuk menjaring teman-teman dari akademisi untuk mau menulis. Ya, ini sekarang hari ini saya matur nuwun, terima kasih difasilitasi oleh Kak Ida, Kepala UPT BKKBN Banyumas, dan PLKB, PKB, dan Saka Kencana Banyumas. Kiranya hari ini juga termasuk call for paper, jadi merangsang untuk membuat tulisan untuk diupload di jurnal BKKBN. Ini free ya, semua kita accept by English, karena memang ini adalah permintaan Scopus, semuanya berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kemarin ada yang saya kembalikan 2 atau 4 ya, penulis itu karena berbahasa Indonesia. Jadi di bahasa Inggris kan supaya kita bisa segera submit, nanti Juni kita launchingkan, begitu ya. Jadi mohon para penulis, kalau memang berniat untuk membuat tulisan jurnal BKKBN, mulai di bulan Februari kami memberikan kebijakan berbentuk tulisannya berbahasa Inggris, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, saya kira itu, sekali lagi more information jurnal KB, KB Jurnal gmail.com, CC-nya jurnal BKKBN dengan nomor HP ya, WA, itu Kak Celi, itu Kak Celi adalah staf saya untuk sekretariat di Pusna dan Pusdu, untuk memberikan masukan saran manakala Bapak Ibu teman sejawat kakak-kakak memberikan tulisan ada yang perlu diklarifikasi. Sekali lagi saya terima kasih pada Kak Ida selaku Ketua Kepala BKKBN UPT untuk Banyumas dan Bapak Ibu yang berada di Luring maupun Dering. Kiranya ayo kita bersama-sama menghayu bagio memajukan jurnal BKKBN, karena kita ini harus dikenal ya, kalau marketing publik, kalau saya sampaikan kepada para pemangku kebijakan supaya bisa melihat bahwa strength, weakness, opportunity itu ya, analisa SWOT itu bisa dilihat dari salah satunya adalah dari jurnal. Saya kira cukup itu, terima kasih Kak Desi, saya menunggu semoga nanti akan ada pertanyaan yang cukup interaktif. Nanti secara substansi Kak Maria dan juga pembicara yang kedua akan menyampaikan secara mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. Kak Hari atas materinya yang sangat menarik. Nah, tadi Kak Hari sudah menyampaikan kepada kita bagaimana untuk mengeksplorasi tema dan topik untuk artikel dan juga termasuk memilih jurnalnya gitu ya. Kira-kira jurnal mana nih yang cocok untuk artikel kita. Nah, berikutnya akan lebih spesifik lagi, pembicara kedua akan menyampaikan gaya selingkung untuk jurnal Widya Iswara.